Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita memulai ibadah di hari ini dengan sebuah pengakuan di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Dia karena Dia sebagai gembala selalu menuntun kita dalam tempat yang tenang. Kita akan pujikan pujian nomor 415, bait 1 dan bait yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berbunyi begini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita jatuh bangun untuk mempraktekkan hukum ini. Oleh sebab itu mari kita mengaku dosa dan mendengarkan berita pengampunan. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta sudah berbuat jahat. Maka sekarang ini ya Allah kami, dengar apalah kiranya akan doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumbuh pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur dalam dosaku, dalam rinduanmu. Di muka Tuhan Yesus. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Di muka Tuhan Yesus, ku bincang aku berubah diri hatiku. Di muka
dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 14 sampai 36. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 14 sampai 36. Begini isi firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah Ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat buat pekerjaan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Engkau Allah yang maha ajaib, Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami bisa menikmati kasih karunia-Mu, kesehatan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu di tempat ini, Bapak Ibu majelis yang telah Tuhan pakai, Tuhan tentukan untuk menjadi pelayan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, baik dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Komisi segenap pengurusnya, biarlah Tuhan juga pakai mereka, dan setiap pribadi yang ambil bagian dalam pekerjaan ini, biarlah Tuhan memakai, memberkati mereka. Kami juga berdoa buat segenap jemaat-Mu Tuhan, yang sakit biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, yang susah biarlah Tuhan memberikan penghiburan, yang saat ini sedang dalam masalah biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi, sehingga waktu Tuhan berbicara, berkat-Mu tercurah untuk mereka. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, para menteri, lembaga terkait di dalamnya, untuk bisa mengatasi virus corona ini Tuhan, sehingga bangsa kami secepatnya melalui dengan kemenangan. Kami berdoa buat para pribadi yang berada di garda terdepan, baik dokter, perawat, relawan atau siapapun. Bila Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan pada mereka, memberikan kekuatan imunitas mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas yang mulia ini. Bapa surgawi, kami juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang selalu mengundangkan Injil kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, memakai mereka, sehingga setiap orang yang mendengar Injil-Mu, mereka boleh percaya, boleh sujud menyembah Engkau, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa surgawi, kami mengucap syukur Engkau mendengarkan doa kami, karena semua ini kami minta di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan tidak hanya meminta pada Tuhan, namun kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaannya. Oleh sebab itu, mari kita akan kirim dan pujian nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Oh
Bapa Surgawi, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, karena sampai saat ini berkat-Mu tercurah untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga tidak hanya berkenan di hadapan Tuhan, namun menjadi berkat bagi pekerjaan dan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga apa yang Tuhan percayakan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, dan tiba saatnya kami akan mempersembahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang hidup, yang akan mengerjakan hati kami, menginsafkan hati kami, sehingga di dalam hidup kami penuh penyembahan dan taat kepada Engkau. Hamba-Mu yang jauh dari kesempurnaan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini masih berhubungan erat dengan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi umat Tuhan waktu itu. Walaupun waktunya berbeda, namun kuasa Tuhan tetap bekerja sampai saat ini. Awal Roh Kudus dicurahkan, banyak orang mempunyai pandangan, banyak orang mempunyai tafsiran tentang pencurahan Roh Kudus itu, sehingga di dalam pemandangan, di dalam pengetahuannya, bisa saja orang itu benar, tetapi bisa saja orang itu salah. Oleh sebab itu adanya perlu klarifikasi untuk membuat sesuatu itu benar. Dan khotbah hari ini saya beri judul klarifikasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, klarifikasi itu berarti penjernihan, bisa berarti penjelasan, bisa berarti pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Dalam konteks Kisah Para Rasul ini saya lebih condong klarifikasi berarti pengembalian kepada apa yang sebenarnya. Mengapa itu penting? Karena dengan turunnya Roh Kudus ini, di dalam pasal 2 banyak orang mempunyai pemahaman yang berbeda, sehingga perlu dikembalikan kepada apa yang sebenarnya. Dalam hal ini ada 3 klarifikasi yang diberikan Roh Kudus melalui Rasul Petrus. Yang pertama, bahwa Roh Kudus hadir untuk mengklarifikasi pandangan atau pengertian yang salah. Roh Kudus hadir untuk mengklarifikasi pandangan atau pengertian yang salah. Kalau kita lihat di dalam pasal 2, tercurahnya Roh Kudus itu membuat banyak orang mengalami suasana yang berbeda. Dalam ayat 6 pasal 2 dikatakan mereka bingung karena para rasul berbicara bahasa mereka sendiri. Ada yang melihat bingung. Ayat 7 dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran. Bukankah mereka semua orang Galilea? Ayat 8 juga dikatakan bagaimana mungkin mereka berkata-kata bahasa kita sendiri. Artinya dengan pencurahan Roh Kudus itu membuat suasana, pandangan, pikiran orang beraneka ragam. Ada yang bingung, ada yang heran,
ada yang ragu-ragu. Bagaimana mungkin mereka berkata bahasa kita sendiri? Bahkan ada juga yang mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda. Ayat 13 berbunyi begini. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandangan-pandangan suasana hati yang terjadi pada waktu itu membuat bergeser arti pencurahan Roh Kudus. Pandangan waktu itu tidak hanya membuat orang bisa bergeser, namun justru mengalami sebuah kontradiktif yang begitu tajam, di mana orang tidak hanya bingung, tidak hanya tercengang, tidak hanya ragu-ragu, tapi justru mengklaim mereka adalah mabuk oleh anggur manis. Artinya tidak ada lagi nilai iman Kristen di situ, tidak ada lagi kualitas spiritual di situ, tidak ada lagi penggenapan nubuatan di situ. Yang ada kedagingan, yang ada hal yang salah, dan ini perlu klarifikasi dari Allah yang sejati, yang empunya Roh Kudus sendiri. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-17 Petrus ayat di atasnya langsung beliau berkata bahwa semua ini bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari kedagingan. Semua ini bukanlah sesuatu karena mabuk oleh anggur. Ini bukan karena keterbatasan kamu yang bingung, yang heran, tetapi pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel di dalam Perjanjian Lama. Ini adalah karya Roh Kudus yang ingin mengklarifikasi, ingin mengembalikan para pendengar, ingin mengembalikan setiap orang yang melihat, ingin mengembalikan orang yang sedang bingung, sedang cemas, sedang khawatir, sedang tidak tahu tadi, kembali kepada posisi yang benar, yang sebenar-benarnya, bahwa Roh Kudus hadir untuk menggenapi nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Dengan begitu, maka orang yang bingung tidak bingung lagi, orang yang mungkin heran tidak heran lagi, orang yang berpandang negatif tidak negatif lagi, karena Roh Kudus hadir untuk mengklarifikasi pandangan pengertian salah kembali kepada pengertian yang sebenarnya, bahwa Roh Kudus hadir karena penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama yang jauh sebelumnya sudah dikatakan oleh Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Roh Kudus hadir untuk mengklarifikasi perbuatan yang salah. Kalau kita lihat mengapa Tuhan Yesus disalib, ada dua kemungkinan yang sedang terjadi. Yang pertama, secara teologis, bahwa Tuhan Yesus dianggap salah oleh orang Yahudi karena menilai dirinya lebih ada dahulu dibanding Abraham. Padahal Abraham adalah nenek moyangnya bangsa Israel. Bagaimana mungkin Yesus yang usianya pada waktu itu masih begitu relatif muda merasa lebih ada dahulu sebelum Abraham? Yang kedua, Yesus juga dianggap sebagai Mesias, sehingga tidak mungkin Mesias. Berikutnya juga dianggap Allah oleh para muridnya, sehingga itu membuat bangsa Yahudi, bangsa Israel merasa Yesus ini adalah hal yang salah. Yesus adalah bukan pribadi Mesias itu, sehingga secara agama melalui mahkamah agama dibuatlah sebuah keputusan untuk menangkap Tuhan Yesus. Itu dari sisi teologis. Dari sisi politis, bahwa Tuhan Yesus dianggap pribadi yang makar karena dianggap sebagai raja orang Yahudi.
Kalau masih ada raja orang Yahudi, maka raja di Romawi atau kaisar di Romawi tersingkir. Tidak boleh ada dua raja, harus satu, sehingga terus dianggap makar. Dan keputusannya adalah antara orang Yahudi dan orang Romawi, satu, disalibkan. Ada sebuah pemahaman dengan disalibnya Yesus, berarti tidak ada lagi raja selain kaisar Romawi. Disalibnya Tuhan Yesus berarti tidak ada lagi Mesias, tidak ada lagi lebih tua dibanding Abraham nenek moyang bangsa Israel, tetapi berbeda dengan maksud Tuhan. Pemahaman ini salah di mata Tuhan. Pemahaman ini tidak benar di mata Tuhan. Bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu bunuh itu di tangan bangsa-bangsa durhaka itu adalah sudah ditentukan Allah dengan keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Artinya ada sebuah keseragaman, keserasian. Satu sisi diizinkan harus disalib, satu sisi banyak orang diungkapkan emosinya untuk membunuh Yesus. Satu sisi secara politis ada juga keuntungan orang Romawi, tapi di balik semua itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bahwa Yesus harus disalibkan. Yesus harus menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Dan saat Yesus mati, Petrus berkata dia bangkit. Dia dibangkitkan. Dan saat dibangkitkan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menerima kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang diberikan Bapa kepada dia saat dicurahkan kepada kami, bahwa Yesus mati bukan karena sekedar niat jahatmu, tapi bagian rencana Allah yang menguasai atas dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat, Roh Kudus ingin mengembalikan kepada apa yang sebenarnya, sehingga bangsa ini tidak boleh merasa puas, aku telah menyalibkan dia. Orang Romawi tidak merasa bangga karena aku sudah menyalibkan dia, tetapi sebenarnya rencana Allah supaya orang mengerti bahwa Yesus mati adalah bagian rencana Tuhan, sehingga setiap orang harus hormat kepada Yesus karena dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dikembalikan kepada apa yang benar, bahwa Yesus mati untuk menebus setiap orang yang percaya. Dengan begitu, tidak perlu orang Israel bangga dengan perbuatannya yang jahat. Orang Romawi tidak perlu bangga dengan menyalibkan, karena di atas semua itu ada rencana Tuhan. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mengklarifikasi perbuatan yang salah. Begitu pula kehidupan kita. Bisa terjadi pengertian kita salah, bisa berarti pemahaman kita salah, bisa berarti perbuatan kita salah karena sudut pandang dari diri kita sendiri. Dan Roh Kudus hadir untuk mengembalikan hidup kita, pengertian kita, perbuatan kita, supaya seperti yang sebenar-benarnya menurut Tuhan. Itu yang kedua, bahwa Roh Kudus hadir untuk mengklarifikasi setiap tindakan yang salah. Yang ketiga, Roh Kudus hadir untuk mengklarifikasi kepercayaan yang salah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab secara umum, bangsa Israel percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu tidak salah. Yahweh yang mereka sembah dalam perjanjian lama, mereka pegang sampai saat ini. Sebagian ada yang memegang itu. Namun ada sebuah hal yang salah, kalau hanya memegang Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub saja, tetapi harus menyembah Tuhan Yesus.
Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya bangsa Israel menyembah Allah Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak salah. Taat setia kepada Dia tidak salah. Hormat menjunjung tinggi hukum-hukum Allah tidak salah, tetapi menjadi kesalahan yang fatal saat mereka tidak menerima kehadiran Yahweh Allah yang kuasa itu dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebuah kesalahan, sehingga di dalam ayat yang ke-36 berbunyi begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Roh Kudus hadir, ingin mengembalikan apa yang sebenarnya. Dan itu dikatakan semua bangsa harus tahu dengan pasti. Artinya bahwa setiap orang di Israel, setiap orang di muka bumi harus tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang menjadi juru selamat menuju ke surga. Semua harus tahu. Dan hadirnya Roh Kudus untuk mengklarifikasi kepercayaan yang salah. Hadirnya Roh Kudus untuk mengklarifikasi iman yang salah, objek penyembahan yang salah, dia dianggap Tuhan dan sebenarnya bukan Tuhan. Dan itulah karya Roh Kudus untuk menginsafkan, menyadarkan, sehingga kepercayaan yang dahulu salah berbuah, mengembalikan pada apa yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita buka hati kita. Apa kita seperti bangsa Israel zaman dahulu? Mungkin saja pengertian kita salah. Mungkin saja pemahaman kita salah di mata Tuhan. Mungkin juga tindakan kita salah. Mungkin juga dasar kepercayaan kita yang kurang tepat di mata Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus untuk hadir menjamah kita, untuk hadir memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita dikembalikan pada pengertian yang benar, pada tindakan yang benar, pada objek penyembahan yang benar. Karena semua itu membawa kita pada satu posisi yang ilahi, yang surgawi, yang berkenan di mata Allah. Berbahagialah kita yang membuka hati untuk mau diubah pengertian kita seperti pengertian Tuhan. Berbahagialah kita yang membuka hati untuk dibawa tindakan kita seperti tindakan yang dikehendaki Allah. Bahkan iman kita yang dikehendaki seperti iman dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur karena Roh Kudus-Mu hadir ke dunia ini. Roh Kudus-Mu Engkau curahkan untuk membawa kami kepada apa yang sebenarnya harus kami pegang. Kuduskan hidup kami Tuhan. Jikalau ada pengertian, pemahaman, paradigma kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir untuk membawa kami pada pengertian yang benar. Kalau ada tindakan kami, perbuatan kami yang kami anggap benar namun kenyataan salah di mata Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir untuk membawa kami pada sesuatu, pada tempat yang sebenarnya, yaitu tindakan yang benar di mata Tuhan. Bahkan Tuhan, mungkin iman kami, mungkin pemahaman kami tentang Engkau bisa saja salah sehingga membatasi kuasa-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir untuk membawa kami pada apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki, sehingga pengertian kami, tindakan kami, kepercayaan kami selaras dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pengakuan iman rasuli, dan jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan di dalam Pitung Jemaat nomor 424. Biarlah kita tetap bersinar kepada umat Tuhan di sekitar kita dan juga pada dunia, bahwa kita menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. Tersinar
bersinar terus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan jemaat kami mohon bangkit berdiri. Setelah doa berkat, kita pujikan 410 bait yang pertama. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka pengertian kita buka hati dan tindakan kita buka iman kita. Biarlah Roh Kudus hadir mengembalikan kita kepada apa yang sebenarnya, sehingga pengertian kita, tindakan kita, iman kita berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.